Jika kalian mencari cara bermain Eternity dengan benar, kalian sudah klik video yang tepat. Halo guys, kembali lagi di channel Kim King Shot, di mana channel ini membahas seputaran game King Shot. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan secara lengkap cara bermain Eternity dengan benar. Karena banyak dari kalian yang masih belum paham tentang bermain Eternity. Sebenarnya aku sudah pernah menjelaskan tentang event ini, tapi kalian menyuruh aku menjelaskannya lagi. Event ini sebenarnya cukup mudah dan simple. Kalian tidak perlu menjadi kuat untuk mendapatkan peringkat 3 besar di event ini. Kalian hanya butuh paham cara bermain, dan membutuhkan kecepatan tangan. Saat kalian memasuki medan pertempuran, kalian diberi waktu 3 menit untuk persiapan. Nah, selama waktu 3 menit ini, kalian bisa manfaatkan geser-geser peta yang ada di map. Manfaatkan untuk kalian mencari tempat paling ramai ada tentara bandit dan usahakan tempatnya sepi agar kalian bisa dapat membunuh tentara bandit dengan aman. Tapi jika tempat pertama kalian sudah sepi dan banyak tentaranya, kalian tidak perlu buru-buru untuk pindah. Kalian bisa membunuh tentara bandit di sekitar terlebih dahulu. Jika tentara bandit dirasa sudah habis, kalian bisa pindah mencari tempat yang bagus. Di sini karena tempat pertama aku ramai dan sangat sedikit tentara banditnya, aku masih mencari tempat yang banyak ada tentara banditnya dan mencari yang sepi. Di 3 menit awal ini, kalian bisa fokus mencari tempat yang bagus, usahakan tempatnya sepi dan banyak tentara banditnya. Nah, jika kalian sudah menemukan tempat tersebut, kalian bisa tahan tempat itu, agar saat pertempuran dimulai kalian bisa langsung relokasi ke tempat tersebut. Karena ini adalah trik untuk free player agar mendapatkan peringkat 3 besar, kalian harus menyiapkan minimal 5 relokasi, karena trik ini membutuhkan relokasi yang banyak. Nah, jika pertempuran sudah dimulai, kalian bisa langsung relokasi ke tempat tujuan kalian, yang sudah kalian tandain di menit awal tadi. Setelah kalian sudah berhasil relokasi, usahakan secepat mungkin kalian membunuh tentara bandit yang ada. Kalian tidak perlu khawatir tentang barisan yang kalian punya, 5 barisan untuk free player sudah cukup untuk mendapatkan peringkat 3 besar di event ini. Kenapa aku menyuruh kalian secepat mungkin membunuh tentara bandit? Karena agar skill pohon ini segera terbuka, jika sudah terbuka, untuk skill pertama kalian bisa ambil skill yang sebelah kanan. Skill sebelah kanan memberikan kalian 1500 poin setiap tentara bandit yang kalian bunuh. Jadi daripada pasukan kalian nambang di Vayne apalagi cuman Vayne level 1, lebih baik kalian membunuh tentara bandit sebanyak mungkin. Karena kalian akan mendapatkan 1500 poin setiap tentara bandit yang dibunuh, ini akan mempercepat poin kalian banyak. Setelah kalian sudah mengambil skill sebelah kanan, kalian tetap membunuh tentara bandit sebanyak mungkin. Jika skill kedua sudah terbuka, kalian bisa mengambil skill sebelah kanan, karena skill sebelah kanan memberikan kecepatan barisan pasukan di medan tempur sebesar 25%. Skill ini akan membantu kalian untuk mempercepat membunuh tentara bandit. Walaupun skill kedua sudah terbuka, kalian tetap fokus membunuh tentara bandit, karena kalian harus cepat-cepat membuka semua skill pohon dan juga karena kalian sudah mengambil skill pertama sebelah kanan. Usahakan jangan pernah ada barisan pasukan yang nganggur. Karena pasukan kalian nganggur beberapa menit saja, poin kalian bisa disalip dengan pemain lain. Nah, jika skill ketiga sudah terbuka, kalian bisa ambil skill sebelah kiri. Karena skill sebelah kiri memberikan 5000 poin setiap 1 menit kalian menyerang Vayne. Ini adalah poin pentingnya. Kalian harus menghitung menit yang ada di atas untuk perkiraan kalian harus menyerang Vayne di menit berapa. Jika kalian sudah mengambil skill ketiga sebelah kiri, ketika pasukan kembali ke kota, kalian harus menyerang Vayne untuk mendapatkan 5000 poin. Cukup 1 barisan saja yang menyerang Vayne, pasukan yang lainnya tetap fokus menyerang tentara bandit. Jika sudah menyerang Vayne, kalian tidak perlu lama-lama berada di Vayne. Kalian bisa langsung tarik pasukan kalian dan bisa fokus menyerang tentara bandit lagi. Jangan lupa untuk mengambil biji-biji emas yang jatuh dari Vayne, itu juga akan menambahkan poin kalian. Walaupun kalian lagi fokus menyerang tentara bandit, kalian harus fokus juga mengambil biji-biji emas yang jatuh dari Vayne. Di sini walaupun aku nabrak well dari 1945, aku tidak takut dan putus asa. Karena aku yakin bisa memenangkan pertempuran ini walaupun hanya memiliki 5 barisan saja. Nah, jika dirasa tempat kalian sudah tidak ada tentara bandit lagi,
kalian harus cepat-cepat mencari tempat yang masih banyak tentara banditnya. Makanya aku bilang di awal kalian harus menyiapkan minimal 5 relokasi. Karena gameplay ini membutuhkan banyak relokasi. Kalian tidak bisa diam di tempat tersebut terlalu lama. Jika skill keempat sudah terbuka, kalian bisa mengambil skill sebelah kiri. Karena skill sebelah kiri meningkatkan pengumpulan biji tembaga sebesar 15% saat menguasai Vayne. Walaupun gameplay ini tidak menguasai Vayne, tapi kan nanti di menit 20 dan 10 kalian harus menguasai Gunung Emas, jadi kalian harus mengambil skill keempat sebelah kiri. Dan jangan lupa untuk menyerang Vayne setiap 1 menit sekali. Kalian harus ingat dengan skill ketiga ini, karena dari sini kalian bisa mendapatkan poin yang banyak. Di sini aku menyerang 2 Vayne sekaligus karena tentara bandit tidak ada. Dan agar pasukan aku tidak ada yang menganggur, jadi aku bisa juga mengambil biji-biji emas yang jatuh dari Vayne. Di sini aku tidak pernah berdiam lama di dalam Vayne. Setelah aku berhasil menyerang Vayne, aku langsung tarik pasukan aku. Usahakan kalian relokasi di dekat Vayne, agar tarik ulur pasukan dekat. Jika kalian sudah berhasil menarik pasukan kembali, kalian bisa fokus kembali menyerang tentara bandit. Intinya jangan pernah biarkan pasukan kalian menganggur. Karena dirasa tentara bandit sudah habis, aku segera untuk berpindah tempat secepat mungkin ke tempat yang masih ada tentara banditnya. Kalian perlu menggeser-geser map secepat mungkin untuk mencari tentara bandit. Ketika skill terakhir sudah terbuka, kalian bisa mengambil skill sebelah kanan, karena skill sebelah kanan memberikan kecepatan pengumpulan squad yang dikirim, meningkatkan 50 selama 60 detik, dan skill ini mempunyai cooldown selama 5 menit. Dan untuk mengaktifkan skill terakhir kalian perlu mengklik untuk mengaktifkannya, tetapi kalian tidak perlu buru-buru mengaktifkannya, aktifkan saja ketika gunung emas sudah mulai muncul. Di menit 20 gunung emas akan mulai muncul. Dan kalian bisa mengaktifkan skill terakhir, dan tarik semua pasukan kalian untuk fokus pada Gunung Emas. Gunung Emas ini akan memberikan poin yang banyak, jadi usahakan semua pasukan kalian fokus pada Gunung Emas. Jika kalian melihat biji-biji emas yang jatuh dari Vayne berserakan, kalian juga bisa mengambil biji-biji emas tersebut. Usahakan semua pasukan tetap fokus pada Gunung Emas sampai Gunung Emas menghilang. Tetapi jangan sampai lupa untuk menyerang Vayne setiap 1 menit sekali. Walaupun kalian lagi fokus menyerang Gunung Emas, kalau sudah waktunya 1 menit mau nggak mau kalian harus menyerang Vayne. 1 pasukan yang menyerang Vayne sudah cukup, pasukan lainnya tetap fokus pada Gunung Emas. Kalau dirasa Gunung Emas di sekitar kalian sudah tidak muncul lagi, kalian bisa pindah tempat yang masih ada Gunung Emasnya. Karena masih banyak Gunung Emas yang belum diambil oleh pemain lain. Jadi manfaatkan kalian untuk mengambilnya. Jadi pinter-pinterlah untuk mencari tempat yang bagus untuk mendapatkan poin yang banyak. Setelah Gunung Emas sudah menghilang, kalian bisa fokus menyerang tentara bandit lagi. Di sini aku selalu berpindah-pindah tempat untuk mencari tempat yang masih ada tentara banditnya. Dan aku juga selalu menyerang Vayne setiap 1 menit sekali untuk mendapatkan 5000 poin. Dan di menit 10 akan muncul Gunung Emas lagi. Kalian bisa menarik semua pasukan dan bisa fokus pada Gunung Emas lagi. Jangan lupa untuk mengaktifkan skill terakhirnya. Di sini aku pindah tempat lagi karena Gunung Emas yang muncul di tempat sebelumnya munculnya terlalu jauh-jauh. Jadi aku putuskan untuk pindah ke tempat Gunung Emas yang berdempetan. Gunung Emas yang berdempetan membantu kalian agar pasukan yang kembali ke kota lebih cepat sampainya dan kalian bisa mengirim pasukan kembali ke Gunung Emas. Dan jika kalian merasa poin kalian beda tipis dengan peringkat 5 besar, usahakan kalian bisa mengambil bangunan yang tengah di menit ke-7. Walaupun kalian tidak kuat, usahakan untuk menyerang bangunan tengah ini saat menit 7. Ini untuk mendapatkan first point-nya saja. Jika kalian berhasil menempati bangunan yang tengah walaupun hanya beberapa detik saja, nanti di akhir pertempuran poin kalian akan diakumulasikan. Dan untuk menyerang bangunan yang tengah ini, kalian harus menyiapkan percepatan barisan atau diamond untuk mempercepat barisan kalian agar cepat sampai di bangunan tersebut. First point ini sangat membantu banget. Karena di akhir pertempuran poin kalian akan diakumulasikan, misal kalian berada di peringkat 3 jika kalian berhasil mengambil first point-nya, di akhir pertempuran kalian bisa mendapatkan peringkat pertama. Jika kalian sudah dipukul mundur dari bangunan tengah, kalian bisa pindah tempat ke tempat yang masih ada Gunung Emasnya. Kalian bisa fokus ke Gunung Emas kembali dan fokus menyerang tentara bandit sampai pertempuran selesai. Jangan pernah ada pasukan yang menganggur sampai pertempuran selesai.
Di sini aku berada di peringkat kedua, tapi aku yakin saat pertempuran selesai aku akan berada di peringkat pertama, karena aku sudah berhasil mengambil first point-nya. Di sini sampai pertempuran selesai aku selalu fokus menyerang tentara bandit. Aku tidak pernah membiarkan pasukan aku menganggur. Oke, sampai sini dulu penjelasan tentang Eternity. Mungkin sampai sini kalian sudah paham. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Seperti biasa, jika kalian ingin belajar main yang benar dan ingin belajar top up yang benar, kalian bisa join grup komunitas aku yang ada di Discord atau WhatsApp. Di sana kalian bebas tanya-tanya, sharing-sharing dan ngobrol santai tentang game ini. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info lainnya.